Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu min dunya wa din. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada pembina, penasehat, kepada bapak-bapak pengurus yayasan, pengurus perempuan, kepada bapak ibu hadirin jamaah masa badi, puji dan syukur kita selalu kita panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat taufik kita ini pada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia hadir di majelis zikir buat masa badi dalam keadaan kita selalu melaksanakan kewajiban kita di atas kita. Semoga segala amal hidup kita ini senantiasa beragam limpahan rahmat dari Allah SWT. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salam kepada junjungan alam, junjungan Nabi besar Muhammad SAW atas bimbingannya, petunjuknya, serta syafaatnya kita harapkan semoga kita dapat mentaatinya secara jahil batin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, kamu nikmat Allah, wa ta'ala billah. Pada saja kita menyelesaikan kewajiban kita, rutinitas kita, kemudian kita rutinkan dengan berzikir dan kita akhiri dengan salam. Tentu semua ini atas dasar karunia Allah, rahmat Allah, atas dasar limpahan yang di sisi Allah, sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban. Alhamdulillah, syukurillah untuk melaksanakan kewajiban ini dan terlepas juga dari keinginan kita, kemauan kita, perjuangan, sehingga kita semua dapat kita lakukan. Ikhtiar doa itu merupakan dalam usaha kita yang memang harus kita lakukan supaya bisa seiring sejalannya dengan apa yang harus kita perjuangkan dan apa yang harus Allah tetapkan bagi kita, sehingga semuanya ini kita dapat limpah rahmat dari Allah SWT. Namun kita juga tidak terlepas dari berisiko melakukan satu bukti rasa cinta kita, bukti rasa kesungguhan kita. Wa istaqamu an-tariqah wa bainahum al-qalban. Istiqomah di dalam menjalankan perintahnya, menjalankan kewajiban, memberikan satu ketentraman, terangannya, batinnya, yang seperti orang yang terpercaya, orang yang diberikan air yang hidup sehingga mendapatkan satu kedamaian yang mendapatkan ketentraman di dalamnya. Karena oleh keluar dari prinsip, keluar daripada apa yang Allah perintahkan dalam menjalankan perintahnya, dan kita tidak larang. Itu adalah bentuk rasa iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika sering kita dengar dalam hiburan-hiburan para penasehat, para khotib misalnya, tingkatkan iman dan takwa. Iman kita tingkatkan dan takwa kita dalam arti kata dan segala perintahnya kita jauhi. Di dalam perburuan ini sangat jelas ternyata ya, apa yang harus kita tingkatkan ya dalam
kehidupan kita, dalam ibadah kita, dalam zikir kita, bahkan termasuk dalam wilayah makom kita, ya, wilayah bimbingan kita, petunjuk yang sudah kita terima. Nah, itu yang luar biasa, yang memang perlu kita tinggalkan di situ, kita terus tuntaskan. Ya, panjang masih hayat kita, masih ada punya kesehatan, kemampuan terus berjuang sampai titik akhir kita, untuk sampai pada titik, ya, pada pokok kita atau pada, ya, latifah kita, ya, atau makom yang sudah kita dari topik kita rohani sampai ke luar biasa. Jadi itu proses kita untuk menuju ke Rabbah itu yang begitu panjang, begitu, ya, sangat membutuhkan waktu, ya, tenang, perjuangan sungguh di situ. Banyak, ya, banyak punya kesempatan ya mengikuti proses itu, tetap kadang saja satu alasan atau satu sebab dan sebagainya, kan begitu, nunggu waktu, menunggu kondisi dan sebagainya, akhirnya tidak sampai gitu. Nah, itulah satu kelebihan juga buat kita, karena kita diberikan kesempatan hanya kali ini aja semasa kita masih ada di dunia. Tapi sudah lewat, maka kita akan menduduki sesuai dengan makom kita masing-masing, amal kita masing-masing, ilmu kita, kan itu akan datang menemui kita, memberi pertolongan, memberi syafaat bagi kita apa yang kita perbuat. Oleh sebab itu kita disuruh yang setinggi-tingginya, sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya, sehingga akan kita duduki yang setinggi-tingginya, seluas-luasnya. Demikian. Maka Allah mendudukkan sesuai dengan iman, amal, dan ketakwaan. Itu ya, kita tidak akan sedikit pun sisa tertinggal, semua kita biasa. Dan ini yang menjadi sebuah keyakinan semua. Nah, jangankan di dalam keyakinan agama Islam, keyakinan di luar Islam pun demikian, mereka berhati-hati untuk melakukan hal baik, sakit, tidak sebagainya. Karena kita akan temui apa yang pernah kita lakukan. Ketika kita menyakiti, memfitnah, atau, ya, artinya melakukan hal-hal yang tidak baik misalnya, tentu semuanya kita akan temui, kita dapatkan, kita alami kan. Ya, pun sebaliknya dalam hal sekecil apapun kebaikan itu harus kita dapat. Tetapi kalau kita imbang, kalau daripada kebaikan dan yang ada kejelekan misalnya, mungkin lebih banyak yang jelek, karena banyak kita lupa di situ. Contoh saja, di dalam kita melakukan kebaikan saja belum tentu baik, kan? Itu soal. Tetapi begitu baik sekali sedikit, tetapi Allah lipat gandakan kebaikan itu berpuluh-puluh, ratus-ratus, beribu-ribu, bahkan juta-juta. Itu luar biasa. Tapi ketika kebaikan itu benar-benar terlaksana dengan baik, gitu. Nah, itu soal. Ya, karena baik ini memang, ya, itu memang tidak gampang di situ. Maka disitulah kehati-hatian kita perlu tashub ini, ya, luruskan, ya. Itu gimana tata cara kita menjalankan perintah Allah itu, misalnya tentang sholat, tentang zikir, tentang ibadah puasa, dan sebagainya. Maka ada kelas-kelasnya di situ, tingkatan-tingkatannya itu, sehingga orang tahu, ya, mana makom sholatnya orang, ya, awam, makom sholatnya orang ahli
dalil misalnya. Mana mafhum sholat orang arifin misalnya. Ada kelas ya. Itu sebabnya ada niat-niat para nabi wali, niatnya orang-orang yang umum misalnya, awam misalkan begitu. Nah seperti itulah kira-kira, tentu semua amal itu tergantung dari pada niat asli. Itu jadi disitulah ya perbedaannya. Pun juga sebaliknya kan gitu, dalam hal-hal yang kejelekan ini sebenarnya mau niat baik maupun tidak tetap menjadi sesuatu yang tidak baik. Jadi itu waat biistaidnya hasanah tambuha. Sebabnya kita harus iringi ya kejelekan itu dengan kebaikan. Nah, karena dengan adanya kebaikan itulah sehingga kejelekan itu akan dihapus, dikurangi. Kalau dia terputus. Dengan kebaikan itu mungkin ada sebuah kehilapan atau hal misalnya yang berkaitan tentang syariat, ada istighfar syariat itu yang mungkin dalam kata-kata, ucapan, fisik dan sebagainya misalnya itu syariat, kesalahan-kesalahan syariat pun juga dalam tarekat masalah itu ada mungkin kita pilihan-pilihan dalam kita musyahadah kita atau dalam perhatian kita begitu sebenarnya. Kemudian hakikat, jadi itu yang penting. Jadi itu tidak boleh keliru karena pencapaian hakikat marifat ini memang harus tertinggalkan yang lainnya. Itu sebabnya kalau kita masih ada itu maka aku tidak ada kata Allah. Jika aku ada maka kamu tidak ada. Di situ sebenarnya. Nah, karena kita kadang-kadang dapat kadang-kadang tidak ada, makanya perlu ada istighfar di situ. Ya, kekurangan di situ dalam hal pencapaian itu disitulah pentingnya ada sehingga dengan itulah pusatkan daripada kekeliruan kelemahan kita itu sendiri melalui istighfar di sini. Tetapi terus kita lakukan secara rutin terus menerus itu ya, karena tujuan puncak kita itu bagaimana tiba kepada finalnya, endingnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebenarnya bukan yang lain. Yang lain itu hadiah, apa itu surga, apa itu bidadarinya, apa itu kelengkapan yang ada di surga, itu hadiahnya Allah ya. Hanya bagi orang yang selalu zikir, selalu ingat kepada Allah ya. Itu makanya kenapa dalam sebuah hadis disebutkan yaitu maka dijelaskan tentang keutamaannya orang-orang berzikir sebagai sebuah prioritas di situ, yaitu sabaqal fariduna, yang golongan yang utama, mufaridun yang khusus masuk surga itu. Wama mufaridun ya Rasul, siapa yang golongan utama masuk surga ya Rasul? Az-zakirullah zakirah, orang yang banyak zikir kepada Allah, baik dia laki-laki maupun dia perempuan. Itu biasanya. Jadi tidak ada cara-cara yang paling Allah banggakan, yang paling Allah cintai dan jalan kita untuk sampai kepada Allah itu ya. Nah, itu sebabnya di jemaah perguruan kelas abadi selalu kita himbau dan semua jemaah selalu zikir dan zikir dalam keadaan apa saja, tidak tidak terlepas daripada keadaan kehidupan kita, walaupun dalam keadaan kita sakit, dalam keadaan kita susah, dalam keadaan kita apa saja,
Karena jikir nggak ada jalan, kita tidak bisa lakukan kecuali kita tidak mau. Gitu aja. Ya. Nah, di mana ada kemauan di situ ada jikir nggak terhalang dengan situasi. Nah, di sebabnya jikir itu dikatakan sayur amal paling besar intinya amal ya. Jadi kalau jikir ini menjadi kebutuhan rohani, menjadi fasilitas rohani, bahkan rohani ini menjadi lega, tentram, damai, dan luas rasa kehidupannya ketika ada zikir di dalamnya. Nah, tinggal kita tarik dan duduk ke situ pada titik sentral zikir itu sendiri yang ada di dalam hati kita masing-masing. Ya, itu aja semua. Tidak ada jalan-jalan. Semua orang tahu tentang persoalan itu, cuma tidak tahu mana menjalankan, mengaplikasikan terhadap keberadaan zikir yang ada di dalam diri kita masing-masing. Dan itu yang terhasil, itu yang tersirat, itu yang Allah abadikan yang untuk kita dan untuk kita pakai di dunia maupun di akhirat. Di dunia ini karena dari kita di dunia, di akhirat karena itulah menjadi amalan yang pokok, yang induk di situ, nggak lagi ada yang lain. Kita, nah itu sebenarnya. Makanya alhamdulillah para syirik ini banyak hal yang nyata, yang real, banyak bukti yang di depan mata kita menjadi kenyataan kita lihat, kita saksikan kan begitu. Tidak ada jalan kita ragu, tidak ada jalan kita untuk menafikan. Itu sebabnya kita tidak diizinkan untuk apa membaca yang lain-lain misalnya. Bukan kita tidak boleh, tetapi ada momennya, waktu ada sebuah apa namanya situasi di situ. Itu yang kita tidak ngerti kadang-kadang. Kapan kita harus di dalam, kapan harus kita di luar. Kalau kita sudah memperoleh yang di dalam, ya jangan di luar. Kan begitu. Apapun itu semuanya selalu kita ada apa namanya yang di dalam lebih kita prioritaskan. Karena itu yang menjadi kehidupan kita yang kita jalani, yang kita rasakan, yang kita nikmati. Ibarat kita punya rumah, ya kan? Ya, mentereng luarnya aja, dalamnya hancur lebur kan misalnya. Udah bagus kan, tidak nyaman kita. Oke lah di luar ini tidak terlalu bagus, tapi dalamnya yang istimewa kan aman kita. Itu aja pandangan manusia secara jahil ya mungkin orang melihat kok ini rumah kotor, rumah nggak bagus lah. Begitu dia masuk, baru mereka berdaya ya kan gitu. Sangat heran melihatnya kan begitu. Nah, itulah soalnya dua amalan yang berbeda. Amalan zahir itu adalah syariat yang nampak, amalan batin itu hakikat yang batin. Tidak ada yang tahu kecuali kita dengan Allah. Dan itulah yang Allah rahasiakan buat kita masing-masing. Maka manusia adalah sesuatu yang Allah rahasiakan dan akulah. Itu pernyataan Allah itu sangat jelas sekali. Makanya rahasia Allah yang ada dalam Indonesia, kalau enggak seperti apa kita nanti bukan menjadi panggilan manusia, malah sebaliknya kan sangat berbahaya sekali. Ya. Jadi sekali lagi bahwa ya dengan zikir online ini marilah kita sama-sama keburukan kita syiarkan gitu sebagaimana moto di dalam berkira yaitu menzikirkan dunia dan menduniakan zikir. Itu artinya bahwa memang ya secara zahir kita total dan ujung rambut dan ujung kaki harus ikut berzikir, bergerak, getar ya. Itu sebabnya kita harus ikutkan dia. Itulah dunianya apa namanya ruh jasad. Dunianya jasad itu adalah dunianya jasad ini, dunia alam ini, alam semesta ini adalah alam. Tapi itulah dunianya jasad. Kalau dunianya ruh adalah jasad. Makanya supaya ikut berzikir,
Ya, kalau kita dengar pernyataan Al-Syariah sendiri bahwa ciptaan Allah ini semua bertasbih, berzikir, mengagungkan asma Allah, mengagungkan nama Allah. Bayangkan, apakah kita tidak boleh mengikutkan semua organ kita ini untuk berzikir, bertasbih, mengagungkan Allah? Kenapa demikian? Supaya semuanya menjadi nur, bercahaya nantinya. Itu sebabnya kita pikirkan mengikutkan Zahir ini ya berzikir secara total gitu ya. Tetapi tentu ada pedomannya jika ada sebagai sebagai sandarannya berzikir, ada fokusnya berzikir, bukan fokus kepada lafaznya, bukan lagi pada bacaannya, gerakan, tetapi adalah sang yang pemilik gerak, sang yang menggerakkan, sang yang memberi ya nafas itu sendiri, baca dari dia kan, milik alhamdulillah, segala puji, segala bacaan itu adalah milik Allah, dari Allah. Kan begitu. Kembalikanlah ke pemiliknya. Jangan ngaku-ngaku kan gitu. Itu soalnya. Sehingga apa yang kita perbuat ini Allah merahmati, meridhoinya. Itulah dasar kita menjalankan perintah Allah ini. Tentu berdasarkan apa yang Allah minta, Allah yang berikan, Allah kasih, ya, supaya apa yang kita lakukan ini tidak menjadi sia-sia. Ya. Mungkin itu saja penjelasan yang singkat. Moga-moga penjelasan singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.